Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami perjalanan di dalam bis ya. Ini adalah bis. Kebetulan ini bukan mobil Alphard ya. Jadi banyak orang dulu bertanya, itu mobil Alphard bukan? Bukan. Ini adalah bis. Biayanya sama dengan biaya yang bis yang reguler ya. Karena ini memang layanannya bagus ini bisnya. Baik, kami sedang perjalanan menuju safari dakwah untuk agenda beberapa pensyahadatan masuk Islam. Memang karena Ramadan ini jadwalnya banyak sekali permintaan masuk Islam. Sebelum Ramadan yang lalu juga banyak sekali, alhamdulillah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Alhamdulillah hadir bersama saudara kami Gus Ricci yang sudah manten anyar, sudah punya istri sekarang. Begini, Pak Ricci, ada satu orang yang menyatakan begini. Beliau Kristen, kemudian menyatakan, saya sudah tidak beriman lagi bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi saya sudah mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan. Dan saya sudah menganggap bahwa Yesus adalah Nabi, utusan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Begitu kata beliau. Terus saya jawab, ya kalau Anda sudah bertauhid seperti itu, ya Anda sudah harus masuk Islam. Selayaknya sudah masuk Islam. Begitu. Mau nggak bersyahadat? Nah, begitu. Jadi kenapa? Kalau orang sudah mengimani bahwa Allah satu-satunya sesembahan, ya sebaiknya masuk Islam sudah. Karena memang ajaran Kristen yang sesungguhnya, yang Yesus ajarkan, kalau sudah tauhid begitu ya, Yesus mengajarkan di Yohanes pasal 17 ayat 3, 17 ayat 3. Di Markus pasal 12 ayat 29, bahwa Yesus itu adalah sesungguhnya memiliki Tuhan, memiliki Allah. Dia sesembahan Yesus itu. Di Lukas ayat 48 pun sama, ya. Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Di Lukas ya. Lukas 4. Kemudian di kitab Matius pasal 27 ayat 46, ya. Yesus berdoa dan berteriak memanggil nama Tuhannya. Dia minta tolong Ya. Jadi kalau Anda sudah beriman bahwa hanya kepada satu-satunya Allah sesembahan, ya sudah masuk Islam lah, begitu. Ya. Tinggal bersyahadat saja. Ya. Sebagaimana di Yohanes pasal 17 ayat 3, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah, kan begitu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Setelah Anda sudah beriman kepada satu-satunya Allah yang benar, sesembahan, dan kemudian Yesus adalah sebagai utusan, maka Anda harus mengimani juga Bible itu dengan seutuhnya. Anda harus mengerjakan sebagaimana maklumat yang tertera di Nehemia pasal 8 ayat 6, di mana seorang rasul mengajarkan Ezra di situ tentang tata cara beribadah yang benar, Ya. sesuai dengan kaidah yang ada di Bible itu. Ya. Bahwa mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar, di situ Allah yang Maha Besar, lalu Bersujud. melantunkan amin, amin, lalu berdoa, berrukuk, berlutut rukuk dan bersujud dengan muka sampai ke tanah. Ya. Itulah ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari, Pak Riki, silakan. Dan benar seperti yang ada di dalam Bible, Ya. juga apa yang dilaksanakan oleh kita sebagai Ya. muslim sekarang. Ya, misalnya ada ajaran yang tentang puasa. Ya. Ketika mau masuk ke tempat ibadah, kita harus melepas alas kaki, Ya. membasuh muka, membasuh tangan. Itu juga ada ya, berwudu. Ya. Dan juga ketika Yesus sebelum pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, Ya.
berdoa itu seperti sholat subuh. Iya. Ya sama, cuman di ajaran Bible itu seperti itu, tapi disempurnakan oleh Al-Quran dan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika mereka sudah meyakini bahwa Yesus hanya utusan, maka ketika itu adalah silakan masuk Islam dan menjadi umatnya Rasulullah. Syahadat belum lengkap kalau cuman mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Ya. Ditambahi lagi dengan Muhammad Rasulullah, mengakui saja Nabi Muhammad adalah Rasul utusan yang kita yakini sebagai umat akhir zaman. Ya. Dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka jadilah orang itu Islam Muslim yang sempurna. Pak Ricci ini sudah meninggalkan seluruh harta, seluruh keluarga. Ini kan orang mu'alaf itu kan sudah ibaratnya sudah siap dengan resiko kan dulu. Jadi ibaratnya sudah kehilangan keluarga, oke lah gitu. Ya. Sekarang Pak Ricci sudah masuk Islam, tidak mau masuk Kristen lagi kan? Astagfirullah, enggak banget ya Ustadz. Iya. Ya bahkan dulu ketika saya masih Kristen pun saya ya sama seperti yang jenengan ngomongkan. Saya yakin bahwa sosok Tuhan saya yang saya sembah bukan seperti yang ada dalam umum yang digambar, foto, lukisan, dibentuk seperti itu, bukan. Ya. Saya enggak yakin. Bahkan saya meskipun saya karismatik Pentakosta biasanya Yesus only kan. Ya. Tapi saya dalam keyakinan dari dulu itu Bapa only, yaitu Allah. Ya. Maka nggak mungkin Tuhan saya seperti itu. Jadi saya meskipun saya Pentakosta dulu, saya berdoa itu tetap yakin bahwa saya membayangkan Tuhan saya itu seperti tidak ada bentuknya aja, gitu aja. Ya. Lah ketika saya masuk Islam, alhamdulillah banyak yang saya pelajari keindahan Islam dan juga jadi umatnya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah seperti tawaran jenengan untuk masuk Kristen lagi, ya 1.000.000% enggak lah Ustaz. Alhamdulillah. Ya seperti ketika semua yang jenengan omongkan pada saya ketika saya dulu termasuk orang yang ekonominya menengah ke atas, sudah punya segalanya, ya rumah sudah punya sendiri, bangun sendiri, punya tanah, punya sawah, berbagai properti. Itu semua saya tinggalkan dan alhamdulillah janji Allah itu benar. Saya lebih manut ngikut pada Allah Subhanahu wa taala daripada saya tetap kekeh tidak mau mengakui kebenaran yang sudah diperlihatkan di depan mata saya. Takut saya menjadi miskin untuk egois tetap mempertahankan harta saya. Saya enggak, bismillah lillahi ta'ala. Ternyata benar, ketika saya manut pada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah, saya baru 3 bulan yang lalu saya malah dilamar. Saya yang dilamar sama Pak Yai. Oh, orang lain mau ngelamar adanya Pak Yai mana berani. Udah jelas ditolak, nggak berani. Kan saya dilamar oleh Pak Yai. Itu pun saya kaget. Bukan sekufu, bukan sederajat, saya siapa loh. Dapat adiknya Pak Yai. Tapi alhamdulillah ini Allah, rezeki dari Allah. Dapat adiknya Pak Yai. Seorang ustazah pula. Masya Allah. Cinta kepada Allah melebihi segalanya. Maka Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak. Mau lebih baik. Baik, demikian. Terima kasih. Kita akhiri dulu. Nanti kita akan jumpa lagi di momen berikutnya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.